semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di kakak-kakak agak salting, Kak, lihat kayak semua kayak Masya Allah dengan bunga-bunga semua kita pegang kayak nggak bisa saya bedakan yang mana bunganya yang mana orang kayak. Oke, jadi sebelumnya kakak-kakak sekalian terima kasih sudah datang di kegiatan ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan ikut untuk merangkai bunga serta mengikuti acara dari Plume Floris dan AF Alliance Française. Nah, jadi sebelum itu kita pasti bertanya-tanya, ini sebenarnya kegiatan apa sih? Kenapa ini Plume Floris sama AF berkegiatan bersama, berkolaborasi. Jadi hari ini tuh bukan bertepatan, masuk dalam rangkaian memperingati Hari Nasional dari Prancis. Persilahkan Kak Lala untuk maju bersama saya di sini. Silakan Kak Lala. Tepuk tangan dulu untuk Kak Lala. Ya, terima kasih banyak sebelumnya ya kakak-kakak, teman-teman udah hadir pada acara hari ini. Saya jujur excited banget ya. Terima kasih banget nih untuk AF ini udah nyediain makanan-makanan yang wow ya, sama minuman-minumannya ini kayaknya bikin segar ya, apalagi tambah bunga makin segar gitu ya. Oh ya, di sini ada beberapa loh kakak-kakak yang sebelumnya pernah ikut workshop juga di Plume, jadi ikut lagi di hari ini dan we are so thankful untuk itu. Terima kasih banyak. Semoga semuanya bisa enjoy ya hari ini. Bisa bersenang-senang dan bisa bikin relax ya, karena besok hari Senin ya. Oke, makasih. Oh tidak, belum. Apa nih? Sebelum itu saya mau tanya. Oke, boleh. Kan pasti banyak teman-teman yang baru dengar juga Plume sendiri itu apa iya. artinya Kak? Iya, saya sendiri juga kayak penasaran Kak, Plume, apa itu Plume Kak? Iya, itu lumayan banyak juga ditanyakan karena biasanya kalau florist pasti nggak jauh-jauh namanya dari bunga-bunga begitu kan? Iya, tapi kalau kita sendiri ada filosofinya gitu ya kan? Wis, filosofi. Nggak, sebenarnya karena kita pengen aja vibes-nya Plume itu seperti, tahu Feather nggak sih yang lagunya Billie Eilish itu yang tahu. Birds of Feather ya. Jadi Plume itu feather itu, jadi dia adalah bulu gitu. Jadi kita pengen melambangkan yang lembut, yang benar-benar kayak gimana ya, elegan gitu vibes-nya untuk Plume sendiri. Jadi memang nggak ada unsur-unsur bunganya sih di namanya, ya makanya di belakangnya ada by flow-nya gitu. Kalau flow sendiri itu nama pena saya di Twitter waktu itu dari masih SMA. Nah itu sebutannya saya dipanggilnya Flow di Twitter kayak gitu. Makanya saya bawa aja karena kebetulan flow ya, jadi flower, jadi masih ada kelihatan dikit bilang ini tentang bunga kayak gitu. Itu dia. Kita itu mulainya dari tahun 2022. Jadi kita udah ada dari tahun 2022 dan awalnya sih kita lebih fokus ke crafting. Jadi ada produk crafting kayak akrilik yang ada lampunya itu. Nah, itu saya gambar manual aja tuh. Sampai sekarang tuh juga masih ada produknya dan itu masih digambar manual. Nah, dan itulah yang buat otentik. Jadi makin kesini makin banyak demand untuk bunga dan akhirnya kita kerjasama dengan petani yang ada di Jawa. Wow, jadi ke Jawa. Jadi bunga-bunga yang kakak-kakak pegang saat ini kita kargo langsung dari Jawa, dari petaninya langsung di sana. Jadi kita benar-benar bisa kasih harga ini adjustable, maksudnya sesuai dengan budgetnya orang-orang yang ada di Makassar. Jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, begitu. Kayak gitu dia. Wah, thank you sekali ini Kak. Kak. Sama-sama. Kak Lala ya. Iya, oke. Oke, terima kasih Kak Lala. Sama-sama. Atas serahkan kepada Kak Abi untuk trial class-nya. Tepuk tangan dulu untuk Kak Abi. Oke, terima kasih Kak MC, Kak Nindi. Oke, nah tadi yang sudah dikatakan oleh MC-nya bahwa selain merangkai bunga, kita juga akan melakukan trial class bahasa Perancis. Jadi teman-teman juga kita ajarkan bagaimana sih cara mengucapkan kata bonjour, mengucapkan kata merci, atau bagaimana cara menanyakan nama dalam bahasa Perancis. Itu mungkin kata bonjour sering di telinga kakak-kakak semua ya. Bonjour, atau yang pernah nonton Emily in Paris mungkin, ya, itu kan dia mengatakan kata bonjour. Nah, jadi bacanya itu bukan bonjour ya, tapi bonjour. Bonjour. Nah, bonjour. Jadi R-nya itu gitu. Bonjour. Bonjour itu bisa diartikan sebagai halo atau selamat pagi.
Selamat pagi, siang, sore. Oke. Nah, kalau malam gimana, Kak? Kalau malam gelap. Kalau malam dia bonsoir. 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 Oke, bonsoir dia biasanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Yang apa namanya? Sopannya lah, fancy formalnya ya. Dia tetap ngomong. Di sini sebelumnya ada yang mau volunteer nggak saya pegang bunga pilihannya untuk saya kasih contoh merangkai. Bunga itu sebenarnya susah-susah gampang ya teman-teman kakak-kakak, karena yang dilatih itu sebenarnya tangannya kita nih. Jadi sebenarnya kalau kita mau ikuti tekniknya yang benar-benar ini caranya kami merangkai itu sebenarnya agak sulit ya, karena yang kita butuhkan itu adalah tangan kiri untuk yang nggak kidal. Kiri yang misalnya kidal dia biasanya kanan gitu ya. Oh ya, oke. Nah itu kita pakainya tuh jari ini, jari ibu jari sama telunjuk, atau si 3 jari sisanya nih. Jadi ganti-gantian tuh pegangnya kayak gini. Jadi misalnya kalau yang di atas telunjuk sama ibu jari, sebelum kita nyusun bunganya, saya pengen kenalin dulu nih bunga-bunga yang kakak-kakak pegang. Nah, kalau bunga yang seperti ini namanya bunga gerbera. Nah, bunga gerbera ini termasuk bunga tunggal. Atau dia biasanya jadi bunga yang utama di dalam sebuah rangkaian. Jadi di dalam rangkaian itu dia ada yang secondary, ada yang utama. Jadi ada yang hiasan, ada yang emang dia filler, pengisi, kayak gitu. Dan ada yang jadi bintang utamanya, kayak gitu. Apalagi nih kalau mawar. Nah, mawar itu pasti dia jadi bintang utama, selalu jadi bintang utama. Makanya dia selalu jadi favorit nih si mawar ini. Ya, terus ada bunga gompi. Nah, bunga gompi ini dia bisa jadi bunga utama. Dia bisa jadi bunga utama, tapi dia juga bisa jadi filler. Karena bentuknya nih dia bulat terus agak fluffy gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengisi kekosongan di dalam rangkaiannya kita kayak gitu. Nah, terus lanjut nih, ada bunga aster. Nah, bunga aster ini yang paling best seller di Plume, karena dia dalam satu tangkai ini bunganya banyak, terus dia yang cenderung paling kuat bertahan di sekitaran semingguan, bahkan ada yang 2 minggu bunganya ini masih segar. Nah, yang penting dia adalah perawatannya aja untuk bunga-bunga segar kayak gitu. Untuk warnanya sendiri, kenapa dia jadi favorit itu karena banyak banget. Sebenarnya banyak banget. Ini aja yang kami bawa ini udah lumayan banyak warnanya ya. Ternyata masih banyak warna lain. Misalnya kayak warna salem itu juga ada, warna coklat juga ada. Dan jenisnya itu nggak cuma kelopak yang bentuk kayak gini. Jadi ada yang mirip kayak si gompi, tapi ukurannya kayak gini, kecil-kecil kayak gini nih. Ada aster yang kayak jenis seperti itu juga ada. Jadi banyak sekali jenis dari aster. Kemudian ada si kayak gini, ini namanya leather leaf. Terus ada bunga ruskus. Nah, ini kayak gini. Kalau leather leaf ini biasanya orang-orang itu suka keringin. Biasanya dia taruh di journaling. Ini kalau kayak gini bentuknya di buku ditempel. Kalau dia udah coklat biasanya dia masuk dari hiasan di journalingnya orang-orang. Ada secondary dan ada bunga-bunga hiasan lainnya ya untuk pelengkap bunganya. Oke. Pertama kita mulai dulu dari si bunga-bunga yang paling belakang ini. Yang ambil daun-daun boleh? Ya, itu dulu yang dipegang ya. Kemudian disiapin asternya. Nanti asternya taruh dulu di bawah. Nah, kita pakai daun-daunan dulu. Kayak gitu. Ini cara merangkainya itu disusun aja seperti biasa. Jadi kayak gini. Ini kan satu nih. Disusun lagi langsung aja disusun di sampingnya. Tapi dengan catatan ini batangnya ini di bawah nggak boleh rapet. Nah, jadi di awal setelah merangkai, kalau misalnya batangnya ini ke bawah, ke sebelah kiri bawah, nah komposisinya boleh kakak-kakak atur, mau diturunin pikoknya biar daunnya agak kelihatan, boleh, mau agak ketutupan daunnya biar kelihatan full aja juga boleh, seperti itu ya. Jadi dia seperti ini nih, udah, ini nggak ada yang rapat ya, yang di bawah nggak ada yang rapat, jadi dia silang-silang gitu. Oke, lebar ya misalnya, jadi ini udah bisa taruh di tengah.
Warna-warnanya boleh kakak-kakak atur sendiri. Kalau saya sendiri sih lebih suka yang agak kontras ya, dari ungu langsung kuning kayak gini. Ya. Kalau mau boleh langsung disimpan di tengah. Dan tetap seperti yang tadi di kanan dan kiri juga. Ini kakak-kakak boleh simpen dia di belakang, boleh biar ini. Kalau gear-gear itu cocok juga kalau di belakang. Ribet ya? Emang ribet ya? Ya, ini boleh nih, ada yang naik-naik. Yang rangkaiannya agak memanjang ke atas, itu boleh dibuka seperti ini dulu kertasnya. Jadi dia nggak horizontal ya, dia vertikal turun seperti ini. Oke. Terus ini saya kasih gini ya. Nah, ini di bagian sisi kanan atau sisi kiri, terserah dari kakak-kakak mau kayak gimana. Ini dilipat dan ujung di bagian atasnya itu miring naik ke atas seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke. Udah ya. Oke. Ini step selanjutnya ini agak tricky, jadi harus hati-hati ya. Nah, jadi ini caranya, ini nggak dilipat seperti ini ya, ini nggak dilipat seperti ini, tapi ini dicubit, diremes masuk gitu ke bagian tali tisnya. Jadi seperti ini, diremes masuk ke tali tisnya. Diremes masuk aja, nggak usah takut rusak atau apa, nggak usah. Pokoknya langsung aja diremes masuk ke tali tisnya. Nah itu jangan dilipat tuh, ini langsung diremes gini masuk. Gitu. Ada, bisa kan ya? Diremes masuk ke dalam, kayak gini. Ya, ini jangan, ini masih agak kelipat nih kak. Ini boleh dilepas dulu. Nah, ininya yang ditekan nih. Nah, oke, udah bisa ya. Sebelahnya, oh iya, udah cocok dia, aman nih kayak gini. Nah, iya, boleh. Red. Bacanya Rouge. ini kayak J, jadi cara bacanya itu R-nya harus ya Eh. Ini ya cara bacanya. Kemudian ada kalau pink Rose. R-nya kayak ada K-nya Rouge. Rouge. ya. Ada putih. Blanc. Nah kalau ada huruf N sama M itu harus nasal ya, jadi Blanc. 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 kayak long. Terus ada Violet. Violet. Apa lagi ya? huruf P itu nggak dibaca, jadi ada C, S, dan beberapa huruf yang boleh dibaca. Ini bacanya Violet. Violet. Terus kalau ini kemarin kita masih ada yang kayak debatan, ini bacanya bucket atau putih atau apa gitu ya. Ini bukan bucket ya, bucket itu something else. Kalau ini bouquet. Bouquet. Kalau ini kan love. Kalau ini bouquet. Iya. Kalau ini tapi ada gininya jadinya. Plume. Nah, kalau ada aksen, jadi dia dibaca kebuka ini. Plume. Plume. Plume juga bisa artinya bulu, bisa juga artinya dipetik. Jadi Bonjour, je m'appelle Nurmaya Sari. Dans ma bouquet fleur, il y a color rose and Blanc. Putih ya? blonde. Blanc.
blanc. Oke, mungkin bisa lebih keras lagi ya? Sorry ya, tadi mungkin tidak didengar sama. Diulang kak. Doma bouquet fleur gitu aja. Dans ma bouquet fleur, il y a couleur, cross et blanc. Blanc. Oke. Bonjour, je m'appelle Nila. Ya. Dans ma bouquet fleur, Ilya. il y a Lorong, Oh. Oke. Orang, blanc, rouge, Rouge. jaune, Jaune. violet. Violet. Je m'appelle Cica. Dans ma bouquet fleur, il y a couleur blanc, violet, croche, jaune, croche. Merci. Next. Je m'appelle Ismira. Dans ma bouquet fleur, il y a la couleur rose, jaune, blanc, violet, Banyak tahu ki alasannya ini nah, malas deh. vert et brun. Merci. Merci. Gimana sih? Pegang. Bisa, nanti kita lanjut setelahnya. BTW, karena ini adalah salah satu rangkaian peringatan Hari Nasional Prancis. Teman-teman ada yang tahu hari peringatannya kapan? Saya. 14 Juli betul. Jadi 14 Juli itu adalah hari peringatan Hari Nasional Prancis atau biasa juga disebut dengan Bastille Day. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusqu'à dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sort pur abreuve nos sillons. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sort pur abreuve nos sillons. Terima kasih. 17. Teman-teman bisa buka untuk liriknya Aha, terus ntar bisa nyanyi bareng-bareng. Oke, judulnya Si Tete lah. tulisannya gimana kak tulisannya? Tulisannya SI spasi T apostrof. Apa itu apostrof? Apostrof tanda apostrof. Apa itu? Tanda koma atas. Nah, Kemudian ETAIS spasi LA. jadi tulisannya itu si tetais lah. Lah, ya. Oke, bacanya Si Tete lah. Oke. Ayo lagi. Nah ini nih. Parfois je pense à toi. Pitiko. Gimana? Saya mau dulu. Kita mau dulu. Selamat menikmati. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, c'est l'aventure. Nanti saya install est-ce que tu m'entends? Une chanson fait rire, un souvenir.
Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir. Pour m'endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui sont pas sur la terre. Soya. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur, que je te tiens pas le coup. Je sais que c'est pas la loi, même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire contre les amours, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là?